Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 1, 2, dan 3 nya, telah dekat saat atau kiamat dan telah terbelah bulan di kala itu. Apabila mereka melihat suatu ayat sebagai tanda kekuasaan Allah, mereka berpaling daripadanya seraya berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus terjadi." Mereka mendustakannya, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sedang tiap-tiap urusan itu pasti tetap berlaku. Telah diriwayatkan bahwa Habib bin Ibnu Malik adalah seorang raja dari beberapa raja zaman jahiliyah di kota Syam. Dan orang-orang Arab menamakannya Raihanatu Quraisyin. Ketika Raihanah Quraisy itu menerima surat dari Abu Jahal yang maksudnya untuk ini, sebagaimana yang sudah berlalu, maka dia, Habib bin Malik, mengendarai kudanya dan beserta 12.000 pemuda, dan dia singgah di Abtah, suatu tempat yang sudah dekat dari kota Mekah. Dan Abu Jahal pun beserta orang-orang Mekah keluar menyongsong mereka dengan membawa bermacam-macam hadiah dan perhiasan. Setelah Abu Jahal dan para pengikutnya sampai di Abtah, maka Raja Habib bin Malik mempersilahkan Abu Jahal duduk di samping kanannya serta bertanya kepada tentang Nabi Muhammad. Maka Abu Jahal berkata, "Tuan, sebaiknya Tuan bertanya kepada Bani Hashim." Raja Habib bin Malik pun bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapatmu mengenai Muhammad?" Mereka menjawab, "Kami kenal dia sejak kecil selalu jujur dan benar kata-katanya. Maka ketika dia sampai berumur 40 tahun, dia mencela Tuhan-Tuhan kita dan memunculkan agama yang bukan agama nenek moyang kita." Kata Raja Habib bin Malik, "Bawalah olehmu sekalian akan Muhammad dengan baik-baik. Kalau dia membangkang, maka dengan kekerasan." Mereka pun mengutus salah seorang kepada Muhammad. Maka Rasulullah keluar disertai oleh Abu Bakar dan Siti Khadijah istrinya, yang kedua-duanya dengan menangis sambil berkata, "Kami khawatir terhadap kekejaman orang kafir kepada engkau, yakni perkosaannya, usahanya mengalahkan engkau serta murkanya kepada engkau." Maka beliau bersabda, "Janganlah kamu kedua mengkhawatirkan aku, dan serahkanlah urusanku kepada Allah." Lalu Abu Bakar menghaturkan pakaian baru berwarna merah dan sorban hitam kepada beliau. Maka beliau Rasulullah SAW mengenakan keduanya, terus keluar sampai berhenti di hadapan Habib bin Malik. Sedang Abu Bakar di samping kanannya, dan Siti Khadijah berada di belakangnya. Tatkala Raja Habib bin Malik melihat Nabi Muhammad SAW, maka dia berdiri memberi hormat kepada Nabi dan menyediakan sebuah kursi dari emas untuk beliau. Sedang Siti Khadijah berdoa, "Ya Allah, tolonglah Muhammad dan terangkanlah hujahnya atau jawabannya." Ketika beliau duduk di hadapan Raja Habib bin Malik, sedang cahaya beliau memancar di wajahnya, serta beliau dalam keadaan tenang, dan leher-leher sama tampak menjulur kagum, dan wibawa beliau menyasar kepada orang-orang. Maka Raja Habib bin Malik mengangkat kepala sambil berkata, "Hai Muhammad, engkau tahu bahwa para nabi itu semuanya mempunyai mukjizat. Maka apakah engkau juga mempunyai mukjizat?" Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah yang engkau kehendaki?" Raja Habib bin Malik berkata, "Saya menghendaki agar matahari terbenam dan bulan keluar serta turun ke bumi dan terbelah menjadi dua. Kemudian masuk di bawah sarungmu, lalu yang separuh keluar dari lengan bajumu yang kanan, dan yang separuh lainnya keluar lewat lengan bajumu yang kiri. Kemudian bulan itu kumpul lagi menjadi satu di atas kepalamu dan bersaksi terhadap keutusanmu. Lalu kembali ke langit menjadi bulan yang bersinar, kemudian terbenam.
Dan sesudah itu matahari terbit dan berjalan ke tempatnya seperti semula. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila aku sudah melakukan itu semua, apakah engkau mau beriman kepadaku?" Kata Raja Habib bin Malik, "Ya mau, dengan syarat kamu bisa memberitahukan kepadaku apa-apa yang ada di dalam hatiku." Maka meloncatlah Abu Jahal dan berdiri di hadapan Raja Habib bin Malik seraya berkata, "Wahai Tuan Raja, engkau telah baik dan engkau telah mengatakan kata-kata yang tepat." Maka beliau Nabi Muhammad SAW keluar dan mendaki gunung Abi Khubais, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian membeberkan tangannya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan bersama dengan dia sebanyak 12.000 para malaikat dengan panah di tangan mereka. Lalu malaikat Jibril bersalam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Sungguh Allah telah bersalam kepadamu dan berfirman, 'Hai kekasihku, jangan takut dan jangan bersusah hati. Aku bersamamu di mana engkau berada, dan telah tetap dalam pengetahuanku dan berjalan di dalam khodho kepastianku di zaman azali apa-apa yang telah diminta oleh Raja Habib bin Malik pada hari ini. Maka pergilah engkau kepada mereka dan berikanlah hujahmu dengan tepat, dan jelaskan keadaanmu dan keutusanmu. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala telah menundukkan untukmu matahari, bulan, malam hari dan siang hari. Dan sesungguhnya Raja Habib bin Malik mempunyai seorang anak putri yang jatuh terlentang, tidak mempunyai 2 tangan, tidak mempunyai 2 kaki, dan tidak mempunyai 2 mata. Maka beritahukan kepadanya bahwa Allah Ta'ala telah mengembalikan kepadanya 2 tangannya, 2 kakinya, dan 2 matanya." Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW turun, dan sungguh beliau tambah bersinar dan bertambah gembira. Malaikat Jibril di angkasa dan para malaikat berbaris lurus serta Rasulullah SAW berdiri di makam Ibrahim. Dan adalah saat itu waktu matahari terbenam. Maka matahari mulai seakan-akan berlari kencang, artinya cepat sehingga terbenam dan menjadi sangat bertambah gelap. Kemudian bulan terbit dengan terangnya. Maka tatkala bulan itu sudah meninggi, beliau memberikan isyarat dengan 2 jari-jarinya kepada bulan itu, sehingga bulan itu mulai seakan-akan berlari, sehingga turun di bumi dan berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sedang keadaan bulan itu bergerak-gerak seperti awan. Kemudian terbelah menjadi 2 dan masuk di bawah bajunya, lalu yang separuh keluar dari lengan bajunya yang kanan, dan yang separuh dari lengan bajunya yang kiri. Kemudian kembali menjadi bulan yang bersinar terang serta berseru dengan suara keras, "Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Sungguh berbahagia orang yang membenarkan engkau, dan sungguh rugi orang yang menyalahi engkau." Kemudian bulan itu kembali ke langit menjadi bulan yang terang dan menghilang. Maka matahari datang terbit seperti pertama kali. Kemudian kata Raja Habib, "Masih ada syarat lagi." Beliau Nabi Muhammad SAW menyahut lebih dahulu, "Sungguh engkau mempunyai seorang putri yang terjatuh, tidak bertangan, tidak berkaki, dan tidak bermata. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengembalikan semua anggotanya." Maka seketika bangunlah Raja Habib sambil berdiri dan berkata, "Hai ahli Mekah, tidak ada kufur sesudah iman, dan tidak ada keraguan-raguan sesudah yakin. Maka ketahuilah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya saya bersaksi, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang sendirian, tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya." Dan akhirnya Raja Habib masuk Islam dan diikuti oleh para teman-temannya atau bala tentaranya.
Maka kata Abu Jahal, "Wahai Tuan Raja, apakah Tuan mau percaya dengan ahli sihir ini?" Karena Tuan Raja melihat terpesona sihirnya. Maka Raja Habib pun keluar kembali ke negeri Syam dengan sudah masuk Islam dan masuk istananya. Kemudian Raja Habib disambut oleh anak putrinya dengan mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Kemudian kata Raja Habib kepada anak putrinya, "Hai anakku, dari mana kamu mempelajari kalimat-kalimat ini?" Anak putrinya menjawab, "Sewaktu saya tidur, telah datang seorang laki-laki seraya berkata kepada saya, 'Sungguh, ayahmu telah masuk Islam. Maka apabila engkau mau masuk Islam, sungguh aku kembalikan kepadamu semua anggotamu dengan baik.' Saya pun masuk Islam dalam tidur, dan pagi ini saya menjadi seperti yang ayah lihat." Maka Raja Habib bersyukur, sujud kepada Allah dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan terhadap tambahnya keyakinan. Kemudian Raja Habib bin Malik mempersiapkan emas, perak, dan kain di atas 5 onta dan mengirimkannya bersama-sama beberapa budaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.